Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk para pendengar dimanapun kalian berada. Pada siang hari ini cuaca sedang mendung ya. Kemungkinan akan turun hujan. Kita lihat cuaca mendung sekali. Sudah mulai gerimis. Pada kesempatan siang hari ini, mari sama-sama kita isi waktu luang ini dengan sama-sama belajar, dan saya ingin berbagi tentang kemerdekaan bermimpi atau bercita-cita. Pada akhirnya manusia itu akan sukses apabila dia berani bermimpi besar dan mau bekerja keras atau berkorban demi cita-citanya itu. Teman-teman sekalian, jika kita telah lebih jauh, kita mempelajari beberapa tokoh misalnya. Rata-rata orang yang sukses itu, orang-orang yang berhasil itu, mereka terlahir dari keadaan yang sangat sulit, keadaan yang begitu pas-pasan, kekurangan, bahkan tidak mungkin seseorang itu bisa sukses. Tapi kenyataannya orang-orang sukses itu memang terlahir dari suatu keadaan yang sangat sulit. Seperti satu istilah, nahkoda yang handal itu terlahir dari laut yang berombak. Atau bisa dibilang semakin banyak cobaan, masalah, atau keterbatasan, ketidakmungkinan, justru itu merupakan peluang untuk seseorang bisa berkorban dan berjuang demi mimpinya. Semakin kesini dengan meningkatnya taraf hidup dan juga makin terbukanya teknologi dan informasi, beberapa orang seperti mulai ketakutan untuk bermimpi karena mungkin ada pengalaman-pengalaman buruk yang sudah dilalui, atau dia menonton berita-berita yang orang putus asa, menyerah, lalu mereka itu melakukan hal-hal yang jauh dari pikiran manusia. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita yakin dulu dengan impian kita, dengan cita-cita besar kita. Kemudian kita memperjuangkan setiap hari. Cukup itu sih. Jangan lupa juga berdoa. Bagaimanapun hidup ini sebenarnya kita bukan siapa-siapa. Kita hanya sedang menjalani sebuah naskah yang telah digariskan, yang telah ditulis Tuhan untuk setiap kita manusia. Makanya dalam menjalani hidup, terutama dalam konteks memperjuangkan cita-cita atau perjuangan, mari kita sandarkan harapan kita, cita-cita kita, impian kita itu kepada Allah, kepada Tuhan semesta alam yang memang tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu dalam bermimpi sah-sah saja seorang memimpikan sebuah hal yang besar, cita-cita, impian, sah-sah saja. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Gagal yaitu bagian daripada perjalanan proses kita mencapai sesuatu. Memang orang-orang yang tidak pernah mencoba tidak pernah gagal, tapi mereka tidak pernah tahu kesempatan apa yang mereka miliki dalam hidup ini. Saya selalu kagum sama orang-orang yang dengan keterbatasannya, dengan ketidakmungkinan yang ada, tapi masih memiliki sebuah gairah hidup, memiliki sebuah semangat juang yang tinggi, tidak menyerah dengan banyaknya masalah, cibiran. Justru itu menurut saya sangat luar biasa. Lagi-lagi ini juga berkaitan dengan proses ya. Ketika kita ingin mencapai sebuah cita-cita atau ingin mencapai sebuah impian, tentu secara otomatis kita akan melewati berbagai macam masalah, dan itu merupakan bagian dari proses
untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi jangan kita hanya berandai-andai tapi tidak melalui prosesnya. Proses yang panjang, proses yang menguras tenaga dan pikiran, proses yang terkadang membuat kita merasa lelah dan terpuruk gitu. Lelah, capek, tentu itu hal yang manusiawi dan biasa dan lumrah bagi setiap kita manusia. Namanya juga manusia, ya wajar kalau kita lelah, sesekali kita capek, itu wajar. Dan mungkin tubuh kita juga butuh istirahat. Tapi juga jangan teman-teman sekalian, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Apalagi orang-orang seperti kita yang harta terbesar kita adalah impian, harapan. Kalau kita saja takut untuk bermimpi dan kehilangan harapan, lantas apa yang akan kita perjuangkan gitu? Kita bertahan dengan keadaan apapun karena sebuah harapan, karena sebuah semangat untuk melewati setiap hal yang ada di depan hidup kita. Nah, kalau kita punya harapan, punya cita-cita, sekeras apapun, sepahit apapun hidup, tentu kita memiliki sebuah tameng, sebuah penawar, sebuah alasan untuk tetap bertahan dan terus melanjutkan hidup. Nah, coba bayangkan ketika harapan dan impian itu hilang. Nah, gairah hidup itu akan sangat mempengaruhi bagaimana orang bergerak, berjuang, berkarya. Ketika kita memiliki sebuah harapan, gairah hidup, secara otomatis akal dan hati kita juga ikut terpacu untuk bagaimana berusaha, berpikir, mencari cara. Kira-kira bagaimana ya caranya untuk mencapai ini, tujuan ini, impian ini, cita-cita ini. Nah, secara otomatis kita pun ikut berpikir, merasa ikut menelaah, mencari cara bagaimana ya walaupun itu sangat menguras tenaga dan pikiran. Kalau keinginan atau obsesi kita hilang, tentu kita akan kehilangan sebuah semangat untuk berkarya dan berpikir. Bisa dibilang kita akan mati gaya. Justru itu penting untuk setiap kita terus mengingat impian kita, mengingat doa-doa kita. Saya pikir Tuhan itu kan maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi jangan pernah berkecil hati, jangan pernah putus asa ketika apa yang sedang kita perjuangkan belum juga menemukan titik tujuan impian kita. Terus berusaha, terus bekerja keras, terus berdoa. Yakin dan percaya suatu hari segala impian kita, segala cita-cita kita akan berada dalam genggaman kita. Suatu hari kita akan berada di puncak impian kita. Kaki kita akan berpijak di suatu tempat yang dimana kita seharusnya berada. Jadi terus bergerak, terus lanjutkan hidup. Salam persaudaraan, salam semangat, salam sukses. Semoga hal-hal baik yang sedang kawan-kawan perjuangkan semoga cepat tercapai, dan juga semoga selalu memiliki harapan, semangat untuk tetap bertahan di dalam perjuangan, di dalam usaha-usaha kita untuk memberikan yang terbaik untuk hidup ini, untuk keluarga kita, untuk ayah ibu kita. Jadi semangat selalu. Lelah wajar karena kita manusia, tapi jangan pernah menyerah. Demikian dari saya, Aziz Prawira Negara. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.